صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب في ركبة لا تنتهي إلا الله والله أكبر ولم تزل فلما اشتد بها الأرض بإذن ربها وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعيم في الجنة بنعيم مقيم إلهي تمم النعم علينا إلهي تمم النعم علينا إلهي تمم النعم علينا ووفق لشكرك ما بقينا قبل عفوك والعوافي وعون كل مغلوب علينا فإننا نعول في معين على بنا ولما قد لقينا على عهد ولا سبب ولكن إذا ضاق كنت لها كبيرا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الأمين كذلك وصحبه الكرام ومن والهم والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man ba'du. Para asatidzah sekitar pengurus masjid dan imam yang dihormati, ketua masyarakat yang dimuliakan, khusus ketua DKM Musyidur Iman Ustaz Abdullah, ketua DKM Mulyadin Agus Tara Anigatong dan seluruh stafnya yang menghormati. Alhamdulillah kembali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini seperti yang biasa kita dalam ta'lim ulana dan berketepatan malam ini tawafan untuk sementara seumur kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sanggup dapat kita sambut dengan rasa gembira hati kita supaya kita berkelompok orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada jilatan api neraka. Amin. Kata Nabi, man fariha bil di Ramadan, haramahullah jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang bergembira menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan, orang tadi diharamkan oleh Allah dijilat api neraka. Kenapa? Hakikatnya tidak mungkin orang yang bergembira itu tidak beriman. Dengan rasa gembiranya itu satu bukti kita beriman kepada Allah. Kenapa kita mesti bergembira? Sebab tidak ada lagi janji-janji pahala yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad sebegitu besarnya kecuali datangnya bulan suci Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah selama bulan suci. Ini yang bikin kita gembira. Ibaratnya beramal sedikit tapi nggak capek, pahalanya gede. Jadi dalam gaya gampang, yang gampang ini jadi selaku karyawan biasanya gaji
dikit, biasanya gaji sedikit, tapi langsung ada bonus besar. Kira-kira gimana? Kira berapa? Ya, kalau kita paham juga dikit ya. Saya nanti biar paham. Jadi begitu nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Sedikit beramal besar ganjar, dan itu tidak tercipta kecuali bulan suci Ramadan. Yang kedua, itu Allah hadiahkan khusus buat kita umat Nabi Muhammad. Betul. Jadi ini yang khusus yang kita wajib gembiranya. Yang tadi yang merasa gembira, bukan gembira tertawa terbahak-bahak, dan ibadah puasa. Makanya kemarin kita sudah diawali dengan bulan Rajab. Hikmahnya bulan Rajab ditakfiriz dzunub, dan kita bersih dosa-dosa kita dengan banyak membaca istighfar. Sekarang kita sudah berada bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Ditathhiril qulub. Ya, ada yang mengatakan ditathhiril badan. Bulan ini khusus untuk membersihkan hati-hati kita. Sebab berkaitan dengan ibadah pada bulan suci Ramadan, sia-sia kalau selagi hati kita itu masih punya perasaan-perasaan yang rusak, yang kotor. Kata Nabi ini ada dua, ya. Ada dua penyakit yang apabila kita rawati menghapus seluruhnya ibadah kebaikan kita. Apa katanya Nabi? Al-ghil wal hasad. Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasadat kama ta'kulun narul haqqan. Kata Nabi ada dua hal. Dua hal ini kalau selama ini kita rawati, itu akan menghabiskan tanaman-tanaman kebaikan kita. Kalau kita sebagai seorang petani, itu hama-hama yang bakal merusak tanaman kita. Ya, cuma bedanya kalau petani yang rusak orang, ya hama atau orang-orang ibadah kita itu apa yang pertama? Al-ghil. Ghil ini kita punya gandelan sesama muslim, punya perasaan tidak senang sesama muslim. Ini penyakit juga. Ini kalau kita nggak sadari, seakan sia-sia kita ibadah. Bukan seakan, ini kata Nabi, itu menghapus. Kita punya teman, kita punya tetangga, mereka berhasil, ya. Kemudian kita ini keberhasilan orang tadi itu kita curiga. Ini kan yang membuat hati gagal. Bahwa kalau nggak gagal, nggak mungkin dia ngomong begitu, nggak mungkin curiga. Harus punya rasa curiga terhadap orang lain itu termasuk yang bisa menghapus amal kebaikan kita. Di bulan Sya'ban nih, ya, bulan Sya'ban, supaya kita hilangin hal-hal yang semacam itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, satu, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini pernah saya singgung seterangin, ya, supaya kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Dermawan kalau ada harta, sedekahkan harta di jalan Allah. Kalau ini kita ingin menjelang bulan puasa, banyak mungkin orang yang membutuhkan pertolongan buat kita. Di malam pertama orang pada nikmat, ya, makan sahur. Mungkin bagi orang yang nggak punya itu gimana? Ya, dia pengen sahur tapi nggak punya apa-apa. Dia pengen puasa tapi apa yang dimakan? Nah, tugas kita buat bapak dan saudara sekalian yang punya harta, tolong terus keliling kita perhatiin. Dan itu kalau laki-laki nggak bisa, Pak. Saya punya teman, alhamdulillah saya kasih saran, saya kerjain dari mulai 50 sembako, terus tahun berikutnya naik ke 100. Sekarang sudah mencapai hampir 300 sembako. Ditargetin satu orang 200.000.
Anaknya ya itu Pak, selengean, pada selengean. Benar, bukan sebohong. Anaknya ya nggak begitu ya, cuma ya selengean ada yang selain gimana sih, sholat juga begitu-begitu aja dan bahasanya. Tapi mau dikasih tahu. Jadi karena akan dia jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia terima saran kita. Dia rezeki nggak habis-habis terus. Setiap tahun waktu belum ada COVID, berangkat dari umroh orang di Satria 1, 2 yang 2. Ini kan sifat semacam ini nggak bisa lah dibikin-bikin, nggak bisa. Nah kalau kita yang belum bisa, latihan. Mulai ada latihan tuh, dikit-dikit. Jangan buru-buru beramal yang baik, kalau mau dilatih susah. Utama ibadah yang paling berat bukan tahajud. Ibadah yang paling berat merogoh kantong. Tapi dah ngomong beda. Coba kalau nggak salah praktekin, kalau percaya praktekin. Walaupun kita ngantongin duit itu 150.000, 20.000, 5.000, nggak mungkin yang 100 yang kita ambil. Pasti yang paling itu tanda sudah bergerak. Nah kalau kita jalan tidak bisa, kita udah biasa jadi enak. Ya enak. Tuh ciri khasnya satu. Alladzina yunfiquna fis-sharrati. Yang kedua, al-kazimin al-ghaid, berusaha membendung amarah agar muka. Ibarat orang yang jago bukan jago pukul Pak. Orang yang jago yang bisa membendung amarahnya di saat dia marah. Berarti emosi udah memuncak, tapi kita sadar daripada ucapan yang gak manfaat kita keluarin, mendingan kita sabar diem. Daripada kita maki-maki orang, mendingan masuk kamar gitu udah. Itu Pak, biarin orang bilang takut sama begitu Pak, biarin. Karena kita diejek, ngapain lu? Biasa itu manusia. Tapi kita punya salah satu pendapat kita supaya jangan apa? Jangan teruti emosi. Dan yang ketiga katanya, ini yang berat dari wa'afina anin nas, membuka maaf kepada orang lain, riba yang berat. Nah ini kalau semua kita sudah bisa jalani menghadapi bulan puasa, tadwirul qulub, hatinya bercahaya. Kalau kemarin itu bulan Rajab, takfirus sunub, menghapus dosa. Bulan Saban, tathhirul qulub, bersihin hati. Kalau hati kita udah bersih, nanti bulan puasa tathhirul qulub, hati kita bercahaya. Sehingga kalau makan orang selesai menjalankan ibadah puasa, ya, mereka akan menyadar fitri. Fitrah itu termasuk orang yang bagaikan orang yang baru lahir dari kandungan ibunya. Sekarang bagaimana mungkin itu orang tadi seperti bayi baru lahir, sementara penyakit tadi itu ya kita masih rawati, nggak mungkin bisa. Kenapa sih Nabi ini? Contoh sebagai bayi, satu, fitrahnya bayi lahir itu dikatakan dalam badan fitrah. Yang kedua, nggak punya dosa. Ya itu anak kecil, saking itu contoh kalaman Nabi. Bangun tidur kita cium tuh anak bayi, anak kita, anak orang tuh bau kan? Mulutnya kita cium enak. Coba lihat dong. Ya. Ini kan contoh. Jadi kebersihan dosa itu bagaikan bayi yang berlahir dari kandungan ibunya, sampai segitu dulu. Ya, kita cium enak aja sedepannya. Jadi orang kalau nggak punya masalah kepada orang lain, bersih dia punya hatinya, pandangan mata kita itu enak Pak. Saya nggak punya masalah dengan bapak nggak punya masalah dengan saya. Pandangan kita di kedua belah pihak enak pandangan mata kita. Tapi kalau makan mulai gembel, mata kita
sinis. Kalau udah sinis, mulai tangan kita bergerak. Itu semua penyakit. Ya, satu penyakit penghapus pahala, kedua penyakit jasad. Jadi kalau orang itu nggak menanamkan dendam kusumat kepada orang lain, tenang hidupnya, penyakit jauh. Gara-gara kita punya sifat yang tidak baik, dendam kusumat, akhirnya dikit-dikit dikirimin dengan penyakit. Makanya kata dokter begitu. Faktor makanan itu hanya 20% yang mengundang penyakit. 80%-nya pikiran. Ya, gara-gara banyak pikiran, kemudian fisik kita lemah, udah lemah, nggak mau makan, ya kan? Sakit kan? Itu kan begitu itu prosesnya. Prosesnya ke sana, ya. Kembali hari bulan puasa ini akan datang tersambut dengan hati yang bersih, niat pasang, niat ibadah yang baik, kita pertolongan kepada Allah. Sehingga Nabi aja berdoa, Allah balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa tajjalna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami hidup pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa? Dengan masuknya bulan suci Ramadan kita laksana petani berpesta pora menikmati hasil pahala ibadah. Dikit tapi besar ganjaran. Alhamdulillah. Saja sebelumnya pasang niat. Selalu saya ingatkan, kalau kita mudah-mudahan mendapatkan satu niat yang husnul khatimah, tawakufan manis malam ini, pasang niat lagi, ya Allah, kalau saatnya dibuka kembali, saya ingin ikut lagi. Ya, niat aja dulu Pak, niat. Pasang niat, dan kalau niat gak bayar ya, benar, gak bayar niat. Bapak gak punya duit, kita berangkat niat aja, niat. Pasang niat, berapa mahal sih niat? Ya Allah, saya pengen berangkat tadi kalau punya duit, niat doang. Ya Allah, saya pengen hadir pengajian, niat doang. Modal mau urusan Bapak. Ya, saya gak menuntut Bapak harus datang. Yang penting pasang niat. Kenapa mungkin di tengah perniatan kita tadi tidak meninggal dunia, berarti kita mati dalam keadaan menuntut. Itu maksudnya Pak. Mansal katolik yaltan supir ilman, sahaballahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, ya, maka hakikatnya dia mudahkan dirinya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artikan barangkali kita ngaji, itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Pahalanya bukan pahalanya, tapi kalau nggak ngaji goblok terus. Ya kan begitu kalau logikanya. Nah sekarang kita ngaji, dua, pahalanya kita kumpulkan, pahala niatnya. Kemudian kita minum di Manistari. Berapa banyak pahala yang Allah berikan orang-orang yang ada di Manistari? Itu yang saya maksudkan, ya Pak. Dan itu saya dapat dari ilmu saya, dari hidup saya. Pasang niat. Mudah-mudahan ya Allah nanti pada buka lagi. Saya pengen niat ngikut lagi. Andaikan kita meninggal dunia, maka kita mati dalam keadaan menuntut